Salam kenal, saya Nurul yang menjadi salah satu pengisi di dalam MOOCs pembelajaran dengan topik analisis preskriptif untuk bisnis. Untuk pertemuan pertama, MOOCs analisis preskriptif untuk bisnis, topik yang akan kita pelajari adalah bagaimana mencari solusi optimal atau melakukan proses optimisasi dengan menggunakan model linier dan hasil yang akan kita capai bersifat non-integer. Materi pembahasan akan dibagi menjadi 3. Pertama, penjelasan secara konseptual apa itu analisis preskriptif, optimisasi. Lalu kemudian kita membahas bagaimana membangun model optimisasi linier dengan menggunakan asumsi hasilnya adalah non-integer. Dan yang terakhir adalah kita akan melihat contoh latihan sampai dengan mencapai solusi yang optimal. Oke, kita mulai di bagian yang pertama adalah penjelasan tentang secara konseptual analisis preskriptif dan optimisasi itu apa. Definisi dari analisis preskriptif adalah suatu proses mengidentifikasi berbagai alternatif solusi untuk mencapai suatu tujuan, yang mana tujuannya sendiri bisa bersifat maksimalisasi, misalnya bertujuan untuk mencapai laba tertinggi, atau sebaliknya, minimalisasi, misalnya bertujuan untuk mencapai biaya terendah. Proses optimisasi yang dilakukan adalah mendapatkan solusi optimal dalam analisis preskriptif ini yang berasal dari alternatif solusi yang kita identifikasi sebelumnya. Model optimisasi bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, model optimisasi menggunakan model linier dengan hasilnya adalah bilangan non-integer. Yang kedua, model optimisasi linier namun dengan hasil bilangan adalah integer atau bilangan bulat. Yang ketiga, model optimisasi menggunakan model non-linear. Materi yang akan dibahas dalam MOOCs analisis preskriptif untuk bisnis, di pertemuan pertama kita akan membahas model optimisasi linier dengan bilangan hasilnya adalah non-integer, sementara yang model linier dengan hasil non-integer nanti kita akan bahas di pertemuan kedua. Dalam menggunakan model optimisasi linier, kita juga perlu memahami karakteristik yang melekat pada model ini. Yang pertama adalah model ini kalau divisualisasikan secara grafis, maka akan muncul dalam bentuk persamaan garis lurus. Model ini juga mudah digunakan, mudah dibuat ya, dan juga mudah dipahami. Lalu asumsi yang digunakan berikutnya adalah angka yang dihasilkan tidak negatif. Juga bisa bersifat kontinu. Tentunya ini untuk model optimisasi dengan angkanya yang non-integer. Nah, ini yang perlu kita hati-hati ya, bahwa angka bersifat kontinu ini bisa jadi tidak realistis ya dalam praktik bisnis. Misalnya jika tujuan yang ingin kita capai adalah dalam satuan orang, satuan unit produk gitu ya. Nah, untuk itu makanya kita juga perlu memahami tujuan yang ingin kita capai, yang kita buat, sehingga untuk tujuan tertentu model optimisasi linear yang perlu digunakan bisa jadi yang non-integer asumsinya atau kita menggunakan yang integer. Berikutnya kita akan belajar bagaimana membangun model optimisasi linear dengan asumsi hasil yang akan dihasilkan adalah non-integer. Tahapan dalam membuat model optimisasi menggunakan model asumsi persamaan linear hingga kita mendapatkan solusinya. Yang pertama adalah kita melakukan identifikasi berdasarkan case yang kita hadapi, yaitu identifikasi atas variabel-variabel keputusan atau decision variable. Misalnya kita ingin menentukan berapa banyak jumlah unit barang yang harus diproduksi. Contoh, ada 2 jenis unit barang X dan unit barang Y. Nanti dalam persamaan model matematikanya, kedua jenis barang ini akan dinotasikan dalam bentuk satuan, misalnya X1 menunjukkan berapa banyak jumlah unit barang X yang harus diproduksi. S2 berapa banyak jumlah unit barang yang harus diproduksi. Identifikasi yang kedua adalah kita kemudian membuat fungsi tujuannya. Fungsi tujuan ini contohnya adalah mencari laba yang maksimal, kemudian mendapatkan imbal hasil yang tertinggi. Nah, 2 ini adalah contoh dari tujuan yang sifatnya maksimalisasi, atau sebaliknya,
Tujuannya adalah meminimalisasi, misalnya menentukan pengeluaran biaya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi batasan apa sih yang kita miliki atau yang kita hadapi untuk mencapai tujuan yang kita tentukan sebelumnya. Contohnya batasan dalam hal sumber daya, bahan baku, persediaan orang, atau SDM, atau jumlah dana anggaran yang kita miliki. Setelah kita mengidentifikasi tadi ada variabel keputusan, kemudian fungsi tujuan, batasan apa yang kita hadapi, tahapan selanjutnya dalam membuat model adalah menuliskan variabel keputusan tadi, fungsi tujuan, dan batasan ke dalam persamaan matematika. Lalu selanjutnya kita olah persamaan tadi. Kita bisa menggunakan alat bantu misalnya software ya. Mungkin yang paling familiar dan cukup mudah digunakan adalah menggunakan software berbasis Microsoft Excel. Nanti dari hasil pengolahan kita bisa mendapatkan yang namanya feasible solution atau alternatif solusi yang mana telah memenuhi tujuan yang ingin kita capai, tapi juga memperhatikan dan juga memastikan memenuhi juga batasan atau limitasi. Dari feasible solution ini, maka solusi terbaiknya itulah yang akan menjadi solusi optimal. Bagian selanjutnya adalah kita akan mempelajari menggunakan contoh latihan ya, supaya lebih mudah memahami materi yang kita pelajari di pertemuan pertama ini. Soal latihannya adalah kasusnya di sini PT Prima berencana menempatkan iklan atas produk yang dijual, yaitu berupa makanan ringan di bulan Juni 2024. Iklan ini nanti akan ditempatkan di 2 jenis media, yaitu media radio dan media televisi. Anggaran iklan yang tersedia dananya adalah sebesar 250 juta. Biaya iklan per menit untuk di radio sebesar 4 juta, sementara di televisi sebesar 20 juta. Berdasarkan riset pasar yang telah dilakukan, setiap tayangan iklan di radio dan televisi masing-masing bisa menjangkau sekitar 350 untuk radio dan 800 orang untuk di televisi. PT Prima menginginkan tayangan iklan 75% ditempatkan di televisi. Nah, di sini PT Prima ingin mengetahui berapa menit masing-masing iklan yang akan ditempatkan di media radio dan televisi di bulan Juni 2024 sehingga PT Prima bisa menjangkau calon konsumen yang paling maksimal. Sekarang kita akan membuat jawaban atas soal atau case yang tadi sudah kita pelajari ya, terkait dengan PT Prima. Yang pertama adalah mengidentifikasi variabel keputusannya. Dari case tersebut, variabel keputusannya ada 2, yaitu berapa jumlah tayangan iklan di radio untuk bulan Juni tahun 2024 dalam satuan menit dan jumlah tayangan iklan di televisi di bulan Juni 2024 dalam satuan menit. Misalnya kita kasih notasi untuk tayangan iklan di radio, notasinya R, di televisi notasinya T. Fungsi tujuannya adalah berapa menit tayangan iklan di masing-masing media ya, radio dan televisi, sehingga bisa menjangkau calon konsumen yang paling besar. Jadi di sini klasifikasinya adalah maksimalisasi, di mana jangkauan per menit untuk radio adalah 350, sementara televisi adalah 800 orang. Selanjutnya batasan yang dimiliki oleh PT Prima. Ada batasan dalam dana yang dimiliki ya, yang tersedia maksimal hanya 250 juta, lalu juga batasan proporsi. Tayangan iklan di televisi itu lebih besar atau sama dengan 75% dari di radio. Setelah kita mengidentifikasi apa saja variabel keputusannya, fungsi tujuannya bagaimana, dan batasan yang dihadapi apa saja, lalu kemudian kita jabarkan, kita tuliskan ketiga elemen ini ke dalam persamaan matematika. Nah, ini seperti yang sudah kita jelaskan juga ya, kita pelajari sebelumnya. Untuk tayangan iklan di radio, kita beri notasinya adalah R, sementara tayangan iklan di televisi, kita beri notasinya adalah T. Nah, ini kita buat fungsi tujuannya. Fungsi tujuan kita adalah memaksimalisasi jumlah calon konsumen yang bisa dijangkau. Jadi di sini kita tulis max, lalu masing-masing dari tayangan. Untuk yang radio, targetnya 350 orang, untuk televisi 800 orang.
Kemudian kita jabarkan juga persamaan matematika untuk batasan. Yang pertama adalah dalam hal anggaran. Anggaran yang kita miliki maksimal 250 juta dan masing-masing tayangan biayanya untuk radio 4 juta, televisi 20 juta. Jadi kita tuliskan 4 juta dikali R ditambah 20 juta dikali T lebih kecil sama dengan 250 juta. Yang kedua adalah batasan dalam porsi iklan. Proporsi iklan untuk televisi yang ingin dicapai sama dengan atau lebih besar 75% dari keseluruhan tayangan di kedua media. Ya, T lebih besar sama dengan 0,75 dikali R ditambah T. Nah, lalu kemudian persamaan pertama ini kita buat supaya variabel keputusan semua berada di sisi kiri, ya. Jadi 0,75T ditambah 0,75R minus ya ditambah 0,25T. Nah, untuk yang 0,25T ini itu didapat dari T yang sebelah kanan ini dikurangin 0,75T. Jadi sisanya 0,25T plus. Oke, lebih besar sama dengan 0. Jadi di sisi kanannya ini hanya berisi bilangan lebih besar, lebih kecil gitu ya, atau sama dengan 0-nya. Yang ketiga, kita juga perlu masukkan dalam persamaan batasan angkanya tidak boleh negatif. Ya, jadi variabel keputusan R maupun T harus sama dengan atau lebih besar 0. Setelah kita membuat persamaan matematika seperti di slide, tahap selanjutnya adalah kita mencari solusi optimal menggunakan persamaan tadi. Kita akan menggunakan alat bantu atau tools software yang bisa dibilang cukup sederhana, yaitu Microsoft Excel. Jadi kalau kita buka menu di Microsoft Excel, ya, kita pilih menu data, lalu kita cari di kelompok menu analyze, ya, kita akan ketemu menu yang namanya solver. Nah, inilah menu yang akan kita gunakan untuk membantu mencari solusi optimal dari persamaan dan case yang sudah kita analisis sebelumnya. Sebelum kita menggunakan menu solver seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, kita bikin dulu ya template di Excel-nya untuk mengolah data solvernya. Jadi nanti solver itu akan mengolah data yang ada di template ini ya. Contohnya seperti ini. Ya, maaf ini maksudnya PT Prima. Template ini tidak ada satu aturan khusus ya, jadi terserah saja. Intinya template ini akan membuat si solver ini bisa mengolah datanya. Tujuannya itu ya. Jadi contohnya di sini baris yang keempat itu memasukkan informasi terkait fungsi tujuan. Kemudian baris yang ke-6, 7, 8 itu memasukkan informasi terkait batasan gitu ya. Nah, di kolom B dan kolom C itu adalah nilai batasan masing-masing variabel keputusan. Kemudian nilai kolom aktual di sini nanti akan berisi yang aktual digunakan, ya, ada rumus yang dimasukkan. Sementara kolom batasan ini adalah batasan yang kita miliki tadi ya, terkait dana dan terkait proporsi iklan terhadap keseluruhan, iklan di televisi terhadap keseluruhan. Lalu yang berikutnya bagian yang baris 10 sampai 13 itu akan muncul nilai solusi yang dihasilkan. Jadi nanti di kolom B ini gitu ya, itu akan muncul nilai solusi yang dihasilkan masing-masing tayangan di radio dan televisi itu berapa unit, berapa menit ya, dan berapa total jangkauan konsumen yang akan diperoleh gitu ya. Nah, ini kolom yang B13 ya, bisa dilihat rumusnya seperti yang ada di atas. Jadi mengkali antara per jumlah calon konsumen untuk setiap variabel keputusan ya 350 dikali, nanti kalau udah ketemu hasilnya di sini di kolom B di sel B11, lalu kemudian C4 dikalikan dengan sel 12. Lalu berikutnya rumus juga nih di sini tadi ya yang di actual, karena nanti akan muncul angkanya kalau sel dari B11 ini sudah terisi nih. Jadi kalau sel B11 ini terisi nih ya, kita baru bisa mendapatkan nilai aktual dan juga B12. Gitu.
Ini untuk rumus yang terkait dengan porsi iklan televisi. Sama juga seperti yang dana anggaran ya. Jadi angka ini sementara masih 0, tapi sebenarnya nanti akan muncul kalau sel B11 dan 12 itu sudah terisi. Jadi kita masukkan rumus, nanti saat diolah oleh solver, setelah diolah oleh solver, angkanya baru akan muncul. Setelah kita template seperti yang di slide sebelumnya, nah kita akan mengolah template data di template ini ya. Data di template ini menggunakan menu solver. Jadi kita cari di tab menu Excel, menu data, lalu kita cari, setelah klik data, cari menu solver di kelompok analyze. Nah, setelah itu kita akan keluar tampilan seperti kotak yang ada di sisi kanan ini. Ya. Untuk baris set objektif ini berisi nilai tujuan yang akan kita peroleh. Ini ada di, kalau kita lihat di sini adalah kolom B13. Nih, kolom B13 ya. Total jangkauan calon konsumen. Jadi nanti kita akan mendapatkan total jangkauan calon konsumennya berapa. Maximize di baris yang berikutnya nih, max ya, karena tujuan kita adalah maksimalisasi. Selanjutnya untuk yang changing variables, ini berisi nilai dari hasil bagian variabel keputusan di sini ya. Jadi berapa menit tayangan di masing-masing media. Kita drag aja, jadi waktu kita isi ini kita masukkan aja atau kita drag dari sel B11 dan B12. Selanjutnya mengisi bagian subject to the constraint, ini limitasi yang kita miliki ya. Ada dua, yaitu anggaran dan proporsi tayangan iklan televisi. Untuk yang pertama itu ada di baris 7, kita lihat ya. Kemudian yang kedua ada di baris atau row 8. Nah, untuk memasukkan ini kita klik add ya, nanti akan ada tampilan yang akan kita masukkan sel mana yang merupakan aktual yang akan kita capai. Kayak misalnya ini nih, D7. D7 ini adalah nilai aktual yang nanti akan kita peroleh ya. Dengan keterbatasan tidak boleh melanggar limitasinya. Limitasinya itu ada di F7 ya. Nah, nanti akan kita pilih lebih kecil sama dengan. Lalu untuk yang porsi iklan kita ikutin ya. Nanti aktualnya ada di D8, lebih besar sama dengan constraint-nya ada di F8. Ya. Jangan lupa kita mengklik ini karena hasil dari solusinya adalah harus non negatif ya, atau lebih besar sama dengan 0, dan kita juga memilih ini simplex. Tuh. Nah, kemudian kita proses ya. Selanjutnya setelah kita mengklik tadi di slide sebelumnya, itu ada tombol solve di menu solver. Nah, setelah itu maka di template Excel yang kita buat sebelumnya akan terisi seperti ini. Jadi kolom-kolom yang sebelumnya isinya 0 dan kita masukkan rumus ya, seperti baris 11 nih di sel B11, B12, lalu kemudian di B13 nih masuk angkanya. Ya, lalu kemudian juga di D7, D8 ini juga sudah ada angkanya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa solusi optimalnya diperoleh tayangan iklannya di radio sebanyak 3,91 menit, di televisi 11,72 menit, sehingga bisa menjangkau, ini udah paling maksimal ya, 10.742 orang calon konsumen. Nah, di sini kita menggunakan dana anggaran sebanyak 250 juta ya, jadi sesuai dengan yang tersedia dan juga memenuhi proporsi iklan di televisi 75% dari total keseluruhan. Selain di template Excel-nya, solusi yang kita peroleh itu juga bisa kita munculkan menggunakan menu report yang ada di menu solver. Jadi tadi kalau kita klik solve ya, kemudian akan muncul tampilan atau isi
solusi di dalam template Excel ya, kita juga bisa menampilkan reportnya. Jadi kita masuk ke menu report ya, kemudian kita klik answer, nih answer di sini ya, tombol answer. Nah, nanti akan tampilan dari solusi tapi dalam bentuk tampilan menu solvernya. Berikutnya adalah tampilan dalam menu reports ya di solver. Jadi bisa dilihat di sini tampilan answer reportnya itu kalau dari solver seperti ini ya. Sama aja sih dengan hasil yang ada di template ya. Kalau kita lihat dari answer reportnya itu bisa dilihat di final value yang sini nih, objective cell ya. Objective cell ini adalah fungsi objektif yang tercapai berapa nilainya. Di sini ada 10.742 ya. Sama dengan yang ada di sel B13. Jadi ini adalah solusi untuk fungsi tujuannya. Kemudian solusi untuk jumlah tayangannya itu bisa dilihat di bagian variable cells di sini nih, final value ya. Angka 3,9, 11,71 sekian ya, dibulatkan 11,72 itu sama dengan isian di B11 dan B12. Terkait batasan yang aktual digunakan itu bisa dilihat di constraint ya, di bagian cell value-nya. Lalu di sebelah kanannya nih, paling kanan ya ada kata binding dan not binding. Kalau binding itu artinya jumlah aktual yang digunakan sama dengan batasan yang tersedia. Ya, kalau berbeda berarti yang keluar kodenya adalah atau kata-katanya ya, atau itu adalah not binding. Lalu di sini juga ada slack ya. Slack itu menunjukkan juga berapa aktual yang digunakan atau yang terpakai batasannya. Kalau semuanya digunakan atau terpakai atau tidak ada bedanya dengan batasannya berarti 0, tapi kalau ada selisih dia akan muncul nilai slacknya. Nah, kesimpulan atau jawaban soal dari kasus PT Prima, jadi kita bisa jawab bahwa berapa banyak tayangan iklan atau berapa menit tayangan iklan ya yang perlu dilakukan untuk di radio itu sebanyak 3,91 menit, di televisi 11,72 menit, sehingga nanti kita bisa mencapai tujuan kita maksimal calon konsumen yaitu sebanyak 10.742 orang. Nah, dari sini juga kita bisa tahu bahwa seluruh dana itu terserap, dana iklan 250 juta dan proporsi 75% tayangan televisi dari keseluruhan tayangan dapat terpenuhi. Demikian sesi pembelajaran analisis preskriptif untuk bisnis materi mencari solusi optimal menggunakan persamaan linier dengan hasil yang diasumsikan adalah non-integer. Kita ketemu lagi di materi sesi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.